Apa itu bioteknologi? Kalian suka minum yogurt? Atau suka makan tempe? Atau kalian suka makan kimchi? Atau kalian suka minum wine? Itu semua adalah produk hasil dari bioteknologi. Jadi, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu terapan yang memanfaatkan makhluk hidup, seperti bakteri, jamur, dan juga virus, maupun bagian dari makhluk hidup, misalnya enzim, sel, untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa sih bedanya? Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung, misalnya seperti fermentasi, dengan teknik sederhana untuk menghasilkan produk seperti tempe dan juga yogurt. Sebaliknya, bioteknologi modern memanfaatkan rekayasa genetika dan manipulasi DNA atau enzim dengan alat canggih untuk menghasilkan organisme transgenik, vaksin, dan insulin yang memungkinkan produksi massal dan hasil yang lebih terarah. Nah, pada kesempatan kami hari ini, kami akan membuat salah satu produk hasil bioteknologi konvensional, yaitu tempe. Tapi sebelum masuk ke dalam proses pembuatan tempe, kami akan lebih dulu menjelaskan mengenai agen hayati utama dalam proses pembuatan tempe. Jadi, agen hayati utama dalam pembuatan tempe adalah jamur atau kapang dari genus Rhizopus, khususnya Rhizopus oligosporus yang terkandung di ragi tempe. Mikroorganisme ini tumbuh pada kedelai, menghasilkan miselium putih. Hasil metabolisme tempe yang dihasilkan melalui fermentasi kapang Rhizopus adalah senyawa yang lebih sederhana dan mudah untuk dicerna, meliputi peptida, asam amino bebas, asam lemak bebas, serta peningkatan vitamin B12. Proses ini meningkatkan ketersediaan nutrisi, menurunkan kolesterol, dan mempermudah pencernaan protein. Nah, teman-teman pasti udah gak sabar kan ingin melihat proses pembuatan tempe kami? Kalau begitu, selamat menyaksikan teman-teman. Rendam kacang kedelai selama 12 jam dengan air suhu ruang agar melunakkan kacang kedelai. Lalu cuci kembali kacang kedelai yang telah direndam selama 12 jam. Pisahkan kulit kacang kedelai, usahakan jangan sampai masih ada kacang kedelai yang belum terkelupas kulitnya. Sekarang kita rebus kacang kedelai ini selama kurang lebih 1 jam untuk melunakkan kacang kedelai dan memastikan bakteri yang ada di kacang mati. Nah, setelah kita rebus, kita akan saring kacang kedelai ini. Jika ada sisa-sisa kulit kacang kedelai, ambil dan buang. Sekarang dinginkan kacang kedelai sampai benar-benar suhu ruang, karena jamur Rhizopus adalah makhluk hidup yang rentan terhadap suhu panas. Ini yang kulitnya nih. Nah, ini kulit kacangnya. Nah, kalau udah dipisahin jadi kayak gini nih bentukannya nih. Apa ini sama? Iya lah. Emang lu berapa jadi apa? Habis Campur kacang kedelai dengan ragi sebanyak 1/4 sendok teh. namanya apa? Ragi. Aduk sampai rata ragi dengan kacang kedelai. Iya, kenapa nggak banyak? Ini bentuknya. Jadi kita taruh ke sini nih. Taruh kacang kedelai di daun pisang yang sudah dicuci agar steril. Nah, nanti taruh ke sini. Kita campurin sesuatu. Kita fermentasi, guys. Tusuk daun pisang yang sudah ada isi dengan tusuk gigi dan tusuk sedikit bagian atas daun pisang agar suhu dalam daun pisang tetap stabil dan mempertahankan kelembapan yang dibutuhkan jamur untuk tumbuh. Terutama sedikit tusukan di atas daun pisang membantu jamur untuk tumbuh karena jamur Rhizopus membutuhkan oksigen untuk bertumbuh. Taruh hasil tempe ditatakan, lalu tutup dengan handuk dan taruh di tempat yang hangat. Karena jamur Rhizopus oligosporus tumbuh paling baik pada suhu hangat, sekitar 28 derajat sampai 35 derajat Celcius. Nah, yang terakhir kita diamkan selama 2 hari agar jamur Rhizopus dapat tumbuh. Agak pakai kekerasan ya. Oke, kita tadi udah buat banyak proses. Buat tadi kayak kacangnya kita lepas dulu guys. Habis itu kita rebus sampai kita masukin. Nah, sekarang kita di tahap fermentasi. Nah, kita tunggu fermentasinya selama 2 hari guys. Oh iya. Iya. Oke, sekian dari kelompok kami. Stay tune buat fermentasi 2 hari lagi. Dadah. Dadah. Nah, ini dia nih teman-teman tempe yang sudah kita buat dan kita diamkan selama 2 hari.
proteinnya. Jadi hasilnya seperti ini ya guys, kayak gini seperti ini. Terus ini ada beberapa lagi kita buat. Nah ini yang cacat. Terus ini paling kecil ini paling kecil, dia tinggal segini. Terus ada sini. Nah, ini. Set. Terus ini. Semua itu udah kering. Nah, teman-teman, meskipun di percobaan pembuatan tempe kami yang pertama menghasilkan tempe yang cukup baik, namun kami masih merasa dapat membuat tempe yang lebih maksimal. Oleh karena itu, kami membuat tempe untuk yang kedua kalinya supaya kami bisa membandingkan sebenarnya metode dan cara seperti apa sih yang dapat membuat hasil tempe menjadi lebih maksimal. Kalau begitu, mari kita bahas sama-sama ya. Nah, faktor pertama yang membuat keberhasilan tempe adalah bahwa kebersihan dalam mencuci kacang kedelai sangat diperlukan teman-teman. Pada percobaan kami yang pertama, kami mencuci kacang kedelai tidak begitu bersih sehingga masih ada tersisa-sisa kulit kacang kedelai saat difermentasi yang membuat pertumbuhan jamur rhizopus menjadi terhambat dan juga membuat tempe yang dihasilkan sedikit bau dan juga asam. Nah, tapi pada percobaan kami yang kedua, kami mencuci kacang kedelai dengan lebih bersih sehingga saat fermentasi sudah tidak ada sisa-sisa kulit kacang kedelai dan menghasilkan tempe yang baik dan lebih layak untuk dikonsumsi. Selain itu juga, jamur rhizopus tumbuh subur di lingkungan yang lembab, hangat, dan kaya akan bahan organik seperti pada makanan dengan kondisi pH asam hingga pH netral. Pada pembuatan tempe kami yang kedua, kami merendam tempe lebih lama, selama lebih dari 24 jam, yang dari sebelumnya hanya 12 jam, sehingga bakteri asam laktat secara alami berkembang biak dan menurunkan pH kacang kedelai yang membantu pertumbuhan jamur rhizopus. Dan yang terakhir, kami mengganti pembungkus kacang kedelai yang sebelumnya menggunakan daun pisang menjadi plastik ziplock yang ternyata membuat proses fermentasi lebih maksimal. Karena plastik lebih melindungi dari kontaminasi bakteri luar dan menjaga kelembapan. Berbeda dengan daun pisang yang kemungkinan besar saat pembuatan kami telah sobek atau masih kotor. Nah, selain itu perlu diingat ya teman-teman bahwa plastik hanya dijadikan tempat untuk fermentasi. Jadi tidak ada zat kimia yang terurai dan tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap kandungan gizi dalam tempe. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Teman-teman tahu nggak sih bahwa tempe adalah makanan super atau superfood yang kaya akan protein, serat, dan juga probiotik hasil dari fermentasi. Nah, setelah kalian tadi menonton video kami tentang proses pembuatan tempe, penjelasan tempe, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tempe, kalian jadi tertarik gak nih untuk membuat tempe sendiri di rumah? Atau yang belum pernah coba tempe, kalian jadi tertarik gak nih untuk coba tempe? Kalau begitu, kami izin pamit undur diri ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!